Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arista Cahya Mahardika, Mufita Sari Rojib, dan juga Maritza Sayyidah Fidina. Di sini kami akan melakukan praktikum listrik dan magnet yang berjudul Rangkaian Listrik Sederhana dengan tujuan yang pertama yaitu mengetahui dampak nyala lampu ketika saklar terbuka, yang kedua mengetahui dampak nyala lampu ketika saklar tertutup, yang ketiga mengetahui pengaruh tegangan terhadap nyala lampu, yang keempat mengetahui cara mengukur beda tegangan menggunakan voltmeter, yang kelima mengetahui dan mengukur kuat arus listrik menggunakan amperemeter, yang keenam mengetahui cara mengukur beda tegangan dan kuat arus listrik secara serentak. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu HP atau laptop, aplikasi Pet Colorado, voltmeter, amperemeter, baterai, kabel, lampu, dan juga saklar. Baik, untuk percobaan yang pertama yaitu saklar terbuka atau lampu padam. Adapun variabel yang digunakan variabel bebas yaitu saklar dibuka, variabel terikat nyala lampu, variabel kontrol GGL, hambatan, dan kuat arus. Untuk langkah kerjanya yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuka aplikasi Pet Colorado yang akan di-share screen oleh Maritza. Kemudian buka bagian simulation, memilih electricity, magnet, dan sirkuit, basic. Kemudian memilih Circuit Construction Kit DC. Kemudian mengeklik play. Milih intro. Kemudian centang bagian show current. Oke, kemudian label dan values. Kemudian mengambil dan merangkai kabel, lampu, saklar, dan juga baterai dengan saklar terbuka. Berikut rangkaiannya dan terlihat lampu tidak menyala. Kemudian men-screenshot gambar dan memasukkannya pada data hasil. Selanjutnya yaitu percobaan kedua yaitu saklar tertutup atau lampu menyala. Yang pertama yaitu mengeklik tombol replay. Kemudian merangkai kembali kabel, lampu, saklar, dan baterai dengan saklar tertutup.
Berikut adalah rangkaian dari saklar tertutup dan terlihat bahwa lampu menyala. Selanjutnya pada percobaan yang ketiga yaitu mengubah nilai GGL sumber baterai. Karena di sini sudah rangkaian dengan saklar tertutup, kemudian kita tinggal mengeklik pada bagian baterai, sehingga muncul kolom sumber tegangan. Untuk data pertama, kita menggunakan sumber tegangan sebesar 5. Terlihat bahwa nyala lampu sangat redup. Kemudian kita menambahkan kembali sumber tegangan menjadi 10. Terlihat nyala lampu redup. Kemudian kita tambah sumber tegangan lagi menjadi 15. Terlihat nyala lampu sedikit terang. Kemudian kita tambah lagi sumber tegangan menjadi 20. Terlihat nyala lampu terang. Kemudian kita tambah lagi sumber tegangan menjadi 25. Terlihat nyala lampu sangat terang. Kemudian kita memasukkan setiap data ke dalam tabel data hasil. Selanjutnya untuk percobaan keempat akan dilanjutkan oleh Arista. Baik, untuk percobaan yang keempat yaitu mengukur nilai tegangan dengan voltmeter dengan variabel bebas yaitu nilai hambatan, variabel terikat nilai tegangan, kemudian variabel kontrol yaitu arus listrik. Karena rangkaiannya sudah dengan saklar tertutup, maka langkah yang berikutnya yaitu mengambil voltmeter dan meletakkan kawat sesuai dengan kutub pada baterai. Kemudian mengamati nyala lampu yang terjadi. Untuk nilai hambatan yaitu 10 ohm. Kemudian kita mengubah sumber tegangan dari 30 volt untuk data yang kedua 40 volt. Kemudian untuk data yang ketiga yaitu 50 volt. Untuk data yang keempat yaitu 60 volt. Dan untuk data yang kelima yaitu 70 volt. Kemudian memasukkan data kepada tabel data hasil, tak lupa men-screenshot untuk dimasukkan di tabel data hasil. Kemudian untuk percobaan yang kelima yaitu mengukur nilai kuat arus listrik dengan ampermeter. Variabel bebas yaitu nilai tegangan. Kemudian variabel terikat yaitu arus listrik. Dan variabel kontrol yaitu hambatan. Karena rangkaiannya sudah rangkaian listrik yang tertutup, maka langkah berikutnya yaitu mengambil ampermeter dan meletakkan kumparan pada salah satu ujung kabel. Selanjutnya, mengamati nyala lampu yang terjadi. Dengan hambatan lampu yaitu sebesar 10 ohm, sumber tegangan yang pertama yaitu 10 volt, didapatkan nilai arus listrik yaitu 1 ampere. Kemudian sumber tegangan yang kedua adalah 15 volt. Didapatkan nilai arus listrik yaitu sebesar 1,50 ampere. Untuk data hasil yang ketiga yaitu 20 volt. Didapatkan nilai arus listrik sebesar 2 ampere. Kemudian
Untuk data yang keempat, yaitu 25 volt, didapatkan nilai arus listrik sebesar 2,50 ampere. Untuk tabel yang kelima, yaitu 30 volt, didapatkan nilai arus listrik sebesar 3 ampere. Kemudian memasukkan data hasil ke tabel data hasil, dan tak lupa menycreenshot sebagai bukti. Baik, untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan ke-6 dengan yaitu mengukur beda tegangan dan kuat arus listrik secara serentak dengan posisi voltmeter dan ampermeter berbeda. Di sini variabel bebasnya yaitu posisi voltmeter dan ampermeter, kemudian variabel kontrolnya yaitu hambatan dan sumber tegangannya atau bekernya, kemudian variabel terikatnya yaitu besar tegangan dan kuat arus listrik. Untuk langkah kerjanya yaitu membuka aplikasi Pet Colorado menggunakan mengklik intro dan merangkai listrik secara paralel. Izin share screen. Baik, sekarang telah terlihat pada aplikasi Pet Colorado. Sekarang kita manggil intro. Kita membuat rangkaian listrik secara paralel. Pada rangkaian ini dilakukan dengan sabar tertutup. Kita pasang saklar. Jangan lupa kita klik values. Nah, lihat bahwa dua lampu ini menyala. Kemudian kita ukur voltmeternya terlebih dahulu. Pada kabel hitam pada posisi negatif, kemudian posisi kabel merah pada posisi positif. Kemudian akan didapatkan tegangan sebesar 9 volt. Kemudian pada ampermeter kita pada posisi ujung kabel dekat baterai akan didapatkan sebesar 1,80 ampere. Kemudian kita ubah posisi voltmeter dan ampermeternya. Untuk yang pertama ada posisi yaitu di lampu. Karena ini paralel, kita lihat dan akan kita lihat bahwa
pada posisi paralel, voltmeter mengukur tegangan pada lampu sebesar salah satu lampu sebesar 9 volt dengan arus listriknya sebesar 0,9 ampere. Nah, untuk pada posisi lampu yang atas akan sama 0,9, juga ini 0,9. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7, dan data hasil ini akan dimasukkan ke tabel data praktikum yang akan dianalisis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.